Karena memang filsafat humanisme seperti yang kita kenal sekarang ini tumbuh dan berkembang di Eropa sebagai perlawanan, ya, sebagai filsafat yang mengajarkan bahwa untuk manusia dapat mengeksplorasi kekuatannya, dapat mengeksplorasi iradahnya dan lain-lain, dia harus membuktikannya dengan melalui sebuah perlawanan terhadap otoritas keagamaan dan juga otoritas Tuhan. Oleh karena itu, simbol dari humanisme itu adalah seorang tokoh dalam mitologi Yunani yang namanya Prometheus. Prometheus ini sebagai pahlawan umat manusia dalam perlawanan terhadap dewa-dewa Olympus. Prometheus ini menyolong, dia ingin mencuri api dari Olympus untuk diberikan kepada umat manusia. Nah, semangat Prometheus ini, semangatnya si Prometheus ini, inilah yang mendasari berkembangnya filsafat humanisme. Sehingga kalau kita benar-benar dapat mau mengeksplorasi diri, mau mengeksplorasi kemampuan kita, potensi-potensi kita sebagai manusia, ya kita harus bisa melawan Tuhan. Karena dengan kita melawan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa kita ini sebenarnya mampu. Sedangkan selama ini agama hanya digunakan untuk mensupres intelektualitas manusia, mensupres potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Sebenarnya waktu itu tidak boleh. Tetapi dalam tradisi kita kan tidak demikian. Dalam tradisi kita tidak mengenal Tuhan yang mensupres potensi-potensi, yang menekan potensi-potensi manusia. Kita justru mengenal Tuhan yang menantang manusia untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kita mengenal Tuhan yang menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya, sehingga manusia menjadi satu-satunya makhluk yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk mengenal Tuhan secara utuh, yang tidak dimiliki oleh makhluk. Dan tradisi dari doktrin-doktrin keagamaan itu muncullah sebuah tradisi humanisme, ya kan, baik dalam sastra maupun dalam traktat teologi, dalam penulisan sejarah, dalam manakib-manakib dan lain-lain, semua mempunyai kandungan tentang manusia dan bagaimana manusia seharusnya dapat mampu mengeksplorasi diri. Oleh karena itu, pendidikan, konsep pendidikan dalam Islam itu berarti bertugas bukan untuk mengajarkan manusia, tapi untuk mengcultivate. Apa cultivate itu bahasa Indonesia yang baik? Cultivate itu apa sih? Menumbuhkan, untuk apa? Cultivate itu sesuatu yang sudah ada, tapi tinggal ditumbuhkan. Karena apa? Karena kita semua percaya, khususnya di dalam teologi kita terlahir ke dunia ini sudah dengan innate knowledge, sudah mempunyai ilmu bawaan, ya kan? Talenta. Kita sudah mempunyai talenta dan ilmu bawaan. Ya. Itu ilmu bawaan itu adalah khususnya ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau dalam bukan ini ada menguruhim dunia tahun, wa ashhaduhum ala anfusihim ala sudurbikum. Ini menjadi bagian paling penting dalam teologi Islam, bahwa kita semua sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sudah mengucapkan ikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena ikrar itulah maka tujuan manusia hidup di dunia itu kan untuk kembali lagi mengingat perjanjian itu. Karena nanti pada saat kita meninggal dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu nanti janji kita yang waktu itu nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Itu sebagai hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata-kata din itu kan dari dain, dan itu kan tak. Kata-kata din. Oleh karena itu,
jika manusia sudah mempunyai ilmu bawaan dan bukan sebagai tabula rasa, papan tulis kosong seperti di dalam filsafatnya John Locke. Berarti tugas pendidikan itu bukan lagi untuk mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi untuk mengingatkan dan mengaktifasi potensi yang sudah ada dalam diri kita. Ya kan? Kita sudah mempunyai potensi itu, kita sudah mempunyai ilmu itu, maka yang harus dilakukan adalah to activate, untuk mengaktifasi. Nah, mengaktifasi ini berarti beranjak pada asumsi dasar bahwa manusia itu sudah memiliki kesempurnaan, tetapi dia cuma harus digosok sedikit aja biar kuat, gitu kan? Agar salah nanti saja bisa ditakui, cuma radikal salah. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Nah, maka pendidikan ini betul-betul harus mempersiapkan manusia supaya dia bisa mengingat kembali apa-apa innate knowledge itu tadi. Dan karena pendidikan dipahami sebagai aktivasi, maka pendidikan itu sifatnya tidak hanya mengajarkan, memahamkan sesuatu, itu hanya bagian dari pendidikan, tetapi juga mempersiapkan manusia itu secara lahiriah dan batinnya, baik fakultas intelektualnya maupun tubuhnya yang menjadi bejana dari intelektualitasnya itu, untuk dapat kembali mengeksplorasi itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa intelektualitas itu tidak berjalan dengan sendirinya. Intelektualitas itu tidak berjalan hanya Anda masuk kelas seperti kita sebagai mahasiswa, tetapi juga bejananya ini juga harus disiapkan agar bisa menjadi bejana yang baik dari muatan intelektualitas tadi. Oleh karena itu, kenapa dalam doktrin-doktrin tasawuf kita mengenal riyadhah, kita mengenal zikir dan lain-lain? Karena tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri. Karena intelektualitas dan spiritualitas bukanlah dua hal yang berbeda. Ini sudah pemahaman modern. Kalau kita membedakan antara intelektualitas dan spiritualitas, bagi kita asumsinya tidak ada. Spiritualitas dan intelektualitas adalah satu. Karena apa? Karena pada akhirnya spiritualitas tertinggi adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adalah makrifat. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas apa? Dalam menafsirkan ayat itu, illa liya'budun, pada akhirnya artinya adalah illa liya'budun. Beribadah kepada Allah itu pada akhirnya tingkatan terakhirnya adalah kecuali mengenalnya. Sehingga illa liya'budun, spiritualitas adalah intelektualitas. Ya kan? Ini problem pertama. Coba mohon betul-betul kita cek bahwa banyak konsep-konsep dasar, konsep-konsep yang kita sudah diajarkan, yang kita gunakan, yang kita gunakan untuk memahami segala sesuatu, itu bukan konsep-konsep yang berasal dari tradisi kita. Seperti misalnya intelektualitas dan spiritualitas. Sehingga kita sudah terbiasa dengan membedakan antara keduanya. Ya, padahal mungkin itu keduanya itu mungkin bukan sesuatu yang berbeda, tapi satu hal. Jadi permasalahan pertama dalam epistemologi kita ini adalah masalah-masalah konsep-konsep dasar. Ya. Bahwa banyak sekali konsep-konsep dasar yang membentuk ilmu pengetahuan kita adalah konsep-konsep yang datang bukan dari tradisi kita, bukan dari epistem kita, bukan dari filsafat ilmu pengetahuan kita, tetapi dari tradisi-tradisi yang lain. Oleh karena itu kita harus mampu lebih kritis terhadap saya ini nggak senang sekali kayaknya kok terlalu kayaknya terlalu mendomain. Bisa nggak sih?
Hah? Jelas ya? Kalau nggak jelas bilang. Sampai mana tadi? Bukan sesuatu yang berbeda. Epistemologi. Kembali ke masalah pendidikan. Jadi pendidikan kita adalah untuk mengingatkan dan menyempurnakan diri yang sebenarnya sudah pada hakikatnya itu seharusnya menjadi sempurna, ya kan? Bahwa manusia itu sudah terlahir dengan kesempurnaannya tersendiri, tetapi entah bagaimana kita turun ke lumpur kekotoran dan kehinaan. Oleh karena itu pendidikan dengan sendirinya adalah untuk kembali menyempurnakan diri, kembali mengingat kesempurnaan diri kita dan mengeksplorasi kesempurnaan itu. Jelas nggak itu? Iya. Nah, kembali mengingat kesempurnaan itu berarti manusia harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi bejana ilmu, bejana makrifat, dan memperindah dirinya. Karena manusia pada akhirnya adalah makhluk yang sangat indah, ya kan? Karena dibuat dalam rupa Ar-Rahman. Nah, maka memperindah diri itu menjadi satu rangkaian yang berjalin kelindan dengan pendidikan intelektual, spiritual, dan estetika. Jadi bukan hanya kita menjadi manusia-manusia yang intelek, yang spiritual, tapi berarti kalau orang intelektual itu berarti dia spiritual. Kalau dia spiritual berarti dia adalah orang yang indah, ya, yang mempunyai dimensi estetika. Oleh karena itu tidak cukup misalnya dalam tradisi kita pemikiran, tapi cara pemikiran itu dituangkan harus melalui forma-forma estetika yang indah, betul nggak? Dalam tradisi kita nggak ada itu mengungkapkan satu pendapat, satu wacana, satu diskursus dengan cara yang dengan kalimat-kalimat yang kasar, dengan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, ya kan? Dengan melotot-melotot, teriak-teriak, ya kan? Apalagi nyebut-nyebut nama Tuhan dengan teriak-teriak, enggak ada. Allah Akbar. Mau ngomong tentang agama yang begitu luhur, mau berbicara tentang hal-hal yang begitu indah, mau berbicara dengan Allah tentang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan keindahan dan standar keindahan itu sendiri, tapi dengan suara yang tidak indah, dengan pandangan mata yang tidak indah. Maka bukan hanya substansi, tapi format, tapi bentuk penyampaian itu harus juga dengan indah. Maka kembali lagi ke masalah mata. Kalau kita sudah mengetahui itu sebagai dasar sistem pendidikan kita, berarti salah satu dari kata kunci dalam tradisi kita itu adalah adab. Ya, adab. Adab itu berasal dari kata ma'adabah. Seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, "Inna hadzal Qur'an ma'adabatullah fil ardh." Masalah gitu bunyi hadis. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ma'adabah, banquet. Ma'adabah itu banquet. Banquet itu artinya jamuan, hidangan, ya, jamuan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jika Anda diundang ke satu jamuan makan, gimana Anda harus makan? Apa Anda makan seperti Anda di warteg? Angkat kaki? Hah? Pakai tangan? Misalnya, gelegean? Sendawa. Bersendawa itu ya. Saya nggak tahu itu bahasa Indonesia nya. Itu kan berarti ada tata cara menyantap makanan yang baik.
ada etikanya, ada table manner-nya, gimana duduknya, yang dibicarakan apa, ya kan? Sehingga Anda bisa makan itu dengan berarti adab itu kondisi di mana sesuatu itu ada pada tempatnya yang benar. Ya kan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Oleh karena itu sastra disebut adab. Al-Quran seperti halnya tadi banquet itu tadi, jamuan makan malam. Al-Quran adalah kata-kata yang terangkai, di mana tempat-tempatnya ada di tempat yang benar sehingga merangkai kata yang indah. Ya kan? Kata-kata itu sebagai dasar, tapi kalau dirangkai dengan indah dia akan menjadi puisi. Dia akan menjadi karya seni, sastra. Nah, berarti teks kita ini, teks Al-Quran ini kan sudah menunjukkan bagaimana bahasa itu bisa digunakan menjadi membentuk sesuatu yang sangat indah. Ya kan? Tetapi tidak hanya di situ. Kembali lagi pada diri kita. Berarti adab untuk diri kita itu adalah menempatkan diri pada tempatnya yang baik, sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan norma-norma keindahan, sehingga diri kita ini menjadi karya seni. Diri kita sendiri ini menjadi karya seni. Waduh, ini orang kok enak sekali dilihat, selalu senyum, bersih, wangi, tutur katanya, toto kromonya, dan lain-lain. Karena diri kita pada akhirnya adalah seperti halnya tulisan-tulisan di dalam Al-Quran itu adalah ayat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kan ayat. Maka jika Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat indah, ya kan? Sehingga orang-orang Arab itu dulu melihat, wah ini pasti mukjizat, mereka akan tahu karena keindahannya mukjizat. Maka pada saat seseorang sudah menginternalisasi, mengkultifikasi, menumbuhkan keindahan itu pada dirinya, maka orang lain akan melihat, oh ini orang ini indah, dia sudah menjadi ayat min ayatullah. Sudah menjadi salah satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, para nabi, para ulama kita terdahulu, mereka adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena keindahan pada dirinya, mereka menunjukkan, jadi dirinya itu menjadi petunjuk orang yang melihatnya kepada yang maha indah. Ya kan? Adab. Oleh karena itu, pendidikan dalam bahasa kita, seperti kata guru saya Syed Muhammad Nagib Al-Atas, harusnya kata-kata yang kita gunakan untuk pendidikan itu adalah takdib, ya. Nah ini mungkin masukan dari saya kata-kata tarbiyah itu sebenarnya salah. Sekarang kan selalu tarbiyah itu yang digunakan untuk pendidikan, kan? Tarbiyah itu sebenarnya kalau misalnya di dalam Al-Quran itu sendiri, tarbiyah itu pertama-tama misalnya digunakan oleh Allah SWT kata roba itu untuk Fir'aun pada saat mengasuh Nabi Musa. Ya kan? Fir'aun itu roba Musa, ya kan? Dia mengasuh Nabi Musa. Dan kata-kata roba itu juga digunakan untuk anjing atau hewan dalam mendidik, dalam tanda kutip mendidik anaknya. Berarti jika ini kata-kata roba ini tidak spesifik untuk manusia, ya kan? Nggak spesifik untuk manusia, untuk hewan pun. Yang kedua, kata roba ini, tarbiyah ini tidak spesifik untuk sesuatu yang benar atau sesuatu yang menuju kebenaran. Karena apa? Fir'aun aja mendidik Nabi Musa. Berarti ini bukan kata yang spesifik. Ya. Ketiga, kata-kata Rabbaniyah digunakan di dalam Quran itu untuk para siapa yang digunakan di Quran? Nabi. Makanya ada perbedaan pendapat antara para ulama itu mengenai konsep al-alim rabbani. Karena ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sebenarnya alim rabbani itu tidak mencerminkan, karena rabbani itu biasanya lebih kepada kerahiban. Nah, tetapi Nabi di dalam salah satu hadisnya ada bani Rabbi
Fa'ahsana ta'dib, ya kan? Ada Bani Rabbi fa'ahsana. Bahwa Allah SWT yang mendidikku, menginstil adab di dalam diriku, menumbuhkan adab dalam diriku, sehingga adabku adalah yang terbaik, ya kan? Para sahabat duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh, maka mereka juga mengikuti mata rantai itu. Jadi dari kebertubuhan itu tadi, kita mempunyai silsilah. Silsilahnya itu silsilah apa? Silsilah takdim, ya kan? Silsilah takdim. Mereka bukan belajar kayak kita sekarang. Mereka duduk dengan Nabi, mereka melihat Nabi, mereka bertawajuh kepada Nabi, sehingga dengan sendirinya tata cara mereka hidup dan berjalan semua mengikuti Nabi SAW. Oleh karena itu kata takdim sebenarnya lebih cocok, bukan hanya karena takdim itu berhubungan tadi dengan adab, ya, baik adab tata cara manusia hidup, tapi juga dengan kesusastraan dan keindahan. Tapi juga kata-kata takdim ini mempunyai hubungan dengan silsilah. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab manaqib itu selalu fulan ta'adduban dan lain-lain gitu kan. Ini dididik oleh ayahnya. Jadi kalau boleh saya usul kepada Matan, mungkin salah satu poin penting sekaligus memisahkan kita dan mendiferensiasi kita dari orang-orang tadi itu yang suka membawa-bawa ayat-ayat yang indah dengan cara yang kurang indah itu adalah daripada menggunakan kata tarbiyah. Kalau suluk itu kayaknya terlalu spesifik ya, ta'dib. Karena itu juga bersumber pada Nabi SAW. Dan ta'dib berarti bukan hanya mempelajari, bukan hanya pendidikan, tetapi juga yang tadi seperti saya bilang itu kultivasi diri, ya kan? Memperindah diri, mengeksplorasi potensi-potensi yang ada dalam diri. Ta'dib. Itulah pendidikan. Seret. Iya, iya. Ngomong kayak gitu kurang lebih. Tadi hal yang kedua mungkin yang saya mau katakan adalah mengenai konsep tradisi. Jadi itu ya, tadi takdim itu adalah salah satu pembeda kita. Kenapa Matan? Kenapa kok mahasiswa juga bertarekat? Karena buat kita ilmu dan intelektualitas tidak terpisah dari keindahan. Dan keindahan itu adalah sesuatu yang diinternalisasi oleh diri kita melalui sebuah proses mengkultifikasi dalam diri kita keindahan-keindahan sehingga menjadikan diri kita menjadi tanda-tanda ayat-ayat yang menunjuk kepada yang maha indah. Dan dengan memperindah diri, maka kita akan semakin bisa mengenal keindahan sehingga pada saatnya nanti akan sampai kepada satu tingkatan di mana kita bisa mengenal yang maha indah. Orang itu kalau sudah biasa mendengar syair, kalau sudah biasa mendengar bahasa Indonesia lah, yang baik dan benar, dia selalu membaca sastra, membaca syair-syair, situr-situr moral, Khairil Anwar, Sitor Semeni dan lain-lain. Kalau suruh baca roman picisan, ya kan? Roman picisan yang laku itu kalau kita pergi di Gramedia dan lain-lain itu setumpuk gitu ya, Tin Lit dan lain-lain, kita akan mengatakan apa? Kalau sudah biasa dengan keindahan musik, ya kan, yang luar biasa itu, pada saat kita mendengarkan musik-musik yang nggak jelas itu, langsung dengan sendirinya kita repel, kita, apa ini? Gitu ya. Kalau biasa dengan bahasa yang totokromonya luar biasa yang halus, terus kedengaran orang bahasanya kasar, langsung tersentak hati. Karena apa? Karena dirinya sudah membiasakan, sudah terbiasa dengan keindahan itu tadi. Sehingga pada saat mendengar sesuatu yang tidak enak,
Dia langsung merasa. Jadi oleh karena itu misalnya yang Imam Al-Ghazali selalu mengatakan bahwa salah satu yang paling penting untuk anak-anak kecil itu untuk belajar adalah belajar syair. Karena apa? Karena dengan syair itu melatih dzauq. Dia mempunyai cita rasa. Ya. Kalau kita seorang penikmat kopi, itu semakin banyak kopi yang kita coba, itu pada saat wah ini enak sekali kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Minahasa dan lain-lain. Begitu dikasih Nescafe, langsung aduh, Nggak masuk. nggak enak, nggak level. Sudah biasa kopi-kopi Indonesia yang enak-enak. Tapi kalau orang nggak ngerti kopi, ngosok ke barat-baratan, ya kan? Nescafe ya enak ya. Saya bilang nggak enak Nescafe. Mendingan kopi cap kapal. Promosi. Ya kan? Itu masih mending daripada Nescafe. Jadi artinya pada saat kita sudah membiasakan diri dengan keindahan, maka keindahan itu sudah menjadi bagian dari tubuh kita. Dia sudah menyetubuh. Sehingga pada saat bagian keindahan itu sudah menyetubuh, maka pada saat kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak indah, kita sudah dengan sendirinya sudah merasa sudah mempunyai protektif, gitu. Sudah mempunyai tameng. Ya kan? Biasakan dengan keindahan. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang sangat subtle, yang sangat halus. Perbedaan antara kopi Toraja dan kopi Mandailing sama-sama dari kopi Gayo dan Mandailing misalnya sama-sama dari dataran tinggi Sumatera Utara. Mungkin kalau saya nggak bisa membedakan antara keduanya. Mungkin kalau sama kopi Jawa saya bisa, ya kan? Lain, atau sama kopi Timur. Tapi kalau misalnya orang yang sudah benar-benar ahli kopi, pada saat dia mencicipi kopi Mandailing atau kopi Gayo, dia bisa tahu. Karena semakin Anda sudah terbiasa dengan sesuatu hal, itu Anda semakin bisa differentiate, semakin bisa membedakan. Ini nikmatnya begini loh, ini nikmatnya, ini keasamannya sekian ini. Karena sudah terbiasa. Nah, kalau kita sudah kebiasa dengan keindahan dari yang paling cetek saja misalnya, ya kan keindahan lukisan, terus lebih dalam lagi keindahan syair, keindahan nanti kita akan semakin bisa melihat keindahan yang tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih dalam, yang lebih luhur, sampai akhirnya kita bisa sampai kepada pemahaman tentang yang maha indah. Ya. Itulah tadi. Jadi bukan hanya mengetahui yang maha indah, tetapi juga mengalami melalui rasa, cita rasa kita pertajam. Bahwa kita tadi kembali lagi masalah intelektualitas dan spiritualitas, ada hal-hal intelektual yang kita tidak akan bisa pahami kecuali kalau diri kita, jiwa kita juga sudah semakin tinggi. Tadi saya masih ngobrol-ngobrol di rumah, misalnya ayat sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahul haq. Akan aku tunjukkan, kata Allah SWT, tanda-tandaku fil afaq, cakrawala yang paling jauh, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyan lahum annahul haq, sampai termanifestasi bahwa inilah benar. Kuncinya dua di sini. Cakrawala yang paling jauh, jadi artinya alam semesta, tapi juga diri kita sendiri. Berarti apa? Asumsinya di sini adalah antara cakrawala dan diri ada sebuah relasi intersubjektif. Artinya apa? Pada saat diri berubah, cakrawala juga berubah. Sebagai contoh, jika kita melihat misalnya mikrofon atau handphone ini ya, misalnya handphone ini bukan warna hitam, misalnya handphone ini warnanya kuning. Saya kemudian menggunakan kacamata lensanya warna biru. Yang saya lihat apa? Hijau. Ya kan? Hijau. Kalau misalnya ini warna ungu, kacamata saya warna pink. Apa? Merah.
Lupa lagi. Benar penting lah, tapi paham kan? Ya. Artinya sesuatu itu kalau kita lihat dengan kondisi yang berbeda akan menjadi berbeda pula. Sehingga pada saat kita sudah terbiasa kepada keindahan itu tadi atau meneliti masalah-masalah yang pelik, maka kita bisa melihat kompleksitas dari segala sesuatu. Itulah pentingnya takdim. Karena asumsinya adalah kita tidak akan bisa mengetahui hakikat segala sesuatu tanpa diri kita juga harus siap untuk dapat memahami sesuatu itu sendiri. Itu agenda yang sangat penting untuk Nathan. Karena kita semua kan dilatih intelektualitas kita di universitas, maka salah satu tujuan dari Nathan saya rasa adalah untuk mempersiapkan diri kita juga agar menjadi diri-diri jiwa-jiwa yang bisa lebih siap untuk menyerap dan melihat kompleksitas apa-apa yang kita pahami. Gak usah jauh-jauh begitu. Kenapa kok riyadhah dan dikir-dikir itu penting sih untuk mahasiswa? Kenapa? Satu saja, yang gampang saja. Kita ini hidup di zaman yang mana ada suatu penyakit yang sangat populer, namanya ADD, Attention Deficit Disorder. Attention Deficit Disorder. Artinya apa? Gak bisa fokus. Gak bisa fokus. Karena apa? Karena kehidupan kita sekarang itu kita selalu melihat hal-hal yang sangat berbeda-beda. Dulu itu orang di kampung tinggal itu ya udah tiap hari yang dilihat itu saja. Tapi sekarang kita jalan di mall, itu dari satu etalase ke etalase lainnya, etalase yang macam-macam itu, ya. Kita itu seperti dibombardir, warnanya berwarna-warni dan lain-lainnya. Apa yang kita lihat nih, warnanya kuning, ini merah, ini hijau, ini biru dan lain-lain. Itu karena yang kita alami itu sehari-hari, maka itu menyebabkan gangguan pada cara fokus kita. Ya. Belum lagi kita masih ngobrol di sini, tapi nanti handphone bunyi, nanti di sana ada klakson, ya kan? Nanti di sana ada orang setel tape, ya kan? Di sebelah saya orang lagi lari pakai iPod, musiknya kedengeran. Jadi telinga kita pun juga dibombardir dengan suara-suara yang berbeda. Ya. Kita ngobrol sama orang di depan kita, mulut kita ngobrol ke situ, tapi di saat yang sama, salah satu bagian dari otak kita juga retweet tweetnya salah satu teman kita, RT, gitu kan? Sehingga apa? Karena ini terus-terusan terjadi, maka semakin lama kita itu sudah semakin susah untuk fokus. Ngalami? Ya. Saya sih ngalami. Kadang-kadang kalau misalnya baca buku itu sebentar aja udah gampang sekali itu terpecah ya konsentrasi. Jangankan itu, saya itu sampai sekarang itu sudah nggak bisa menikmati pergi ke bioskop. Nggak bisa saya, betul nggak bisa. Karena buat saya orang suruh duduk di ruangan yang gelap nonton film secara 2 jam itu, jadi saya nggak betah. Karena itu mungkin sudah terlalu terbiasa dengan multitasking gitu. Sehingga untuk konsentrasi melakukan sesuatu dalam waktu 2 jam itu udah susah. Apalagi baca, nonton film aja susah. Apalagi nulis. Lah kok orang dulu bisa baca dari habis isya sampai subuh, nulis dari habis isya sampai subuh, itu konsentrasinya bisa. Karena dirinya terdisiplinkan. Cara-cara zikirnya, jadi fokus itu adalah sesuatu yang bisa dibangun. Konsentrasi itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Cara latihannya zikir. Cara latihannya riyadhah. Itu dengan kita berzikir, duduk dengan satu jam aja dari maghrib sampai isya, itu kan melatih, ya. Jadi kalau ngomong sama anak kampus, jangan bilang, kamu berzikir berzikir dong. Allah bizikrillah tatma'innul qulub.
pakai dalil-dalil teologis itu mengumbar Quran dan hadis itu nanti orangnya nggak masuk. Oh ya amin. Tapi coba kalau kita kan sebenarnya kita mengatakan yang sama juga. Sebenarnya kita katakan kan ala bidzikrillah dan ma'innal qulub. Tapi daripada saya ngomong berpaseh-paseh, apalagi kalau nggak paseh bahasa Arabnya ya kan, mendingan kita bilang aja. Sebenarnya kita kalau berzikir, ayo ikut matan, berzikir dari maghrib sampai isya 3 kali seminggu kita berkumpul berzikir. Itu menambah konsentrasi kita, melatih fokus kita. Ala bidzikrillah. Gitu dong mahasiswa ngomongnya gitu. Kalau enggak jangan jadi mahasiswa. Masa mahasiswa mau ikut-ikutan ngeluarin hadis-hadis ya? Gak usah. Maknanya saja. Betul. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa membahasakan ajaran-ajaran tarekat kita dan pentingnya tarekat kita dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya berbeda dari kita, bukan dari pesantren, nggak biasa dengan hadis, Quran dan lain-lain, begitu caranya. Jelas ya? Hah? Iya, memang. Itu satu ya tadi ya. Poin besar yang kedua adalah mengenai tradisi. Saya rasa penting untuk mata menjadi pengemban tradisi. Tradisi itu apa sih? Biasa. Hah? Tradisi itu apa? Kata-kata tradisi itu. Kata-kata tradisi itu berasal dari kata tradisio. Tradisio itu dalam zaman Imperium Romawi itu adalah surat akte legal untuk mewariskan. Jadi kalau misalnya saya sebagai ayah sudah mau mati, kalau saya tidak mempunyai surat tradisio itu tadi yang sah itu, nanti kalau saya mati harta saya harus diambil negara. Maka kalau saya bikin tradisio itu sudah dicap, distempel dengan pemerintah, maka itu berarti harta saya turun ke generasi selanjutnya. Nah dari situ tradisi muncul sebagai sesuatu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain.